keterlambatan merupakan sebuah problematika ataupun masalah yang sering dihadapi saat ini. Keterlambatan bisa saja terjadi pada berbagai bidang. Salah satunya adalah di bidang pendidikan. Keterlambatan bisa terjadi karena berbagai faktor, mulai dari kelalaian siswa tersebut ataupun hal-hal yang tidak bisa diprediksi. Saat ini saya telah bersama Yanti. Beliau merupakan seorang guru bahasa Inggris sekaligus menjabat sebagai wakil kesiswaan di SMA Negeri 5 Pontianak. Halo Mem. Halo. Gimana kabarnya? Oke, alhamdulillah baik. Great deh. Jadi yang pertama, apa tanggapan Mem mengenai keterlambatan siswa? Sebenarnya kan ini bukan masalah sekarang ya, dari kemarin dahulu juga keterlambatan siswa ini merupakan masalah pertama ya, terutama di SMA 5 gitu kan ya. Jadi itu saya kepingnya emang meminimalisir keterlambatan yang ada di SMA 5. Berbicara ya, saya sebagai sebagai guru kepingnya tidak ada lagi yang terlambat di kalangan siswa, guru, dan semua yang ada di SMA 5. Selanjutnya, dari kasus-kasus keterlambatan tersebut, apakah ada faktor-faktor utama yang mendasari adanya kasus tersebut? Sebenarnya itu tidak ada faktor-faktor ya, tapi memang kebiasaan siswa di sini itu karena begini juga, karena berdasarkan kalau keterlambatan itu kan mereka datang ke sekolah kemudian mereka dicatat alasannya apa, dan kebanyakan dari mereka itu adalah kesiangan. Nah, kalau udah kesiangan itu kan berarti memang kebiasaan, ya kan? Itu bukan sebuah alasan sebenarnya, tapi ada kebiasaan yang memang mereka dari dulunya itu tadi dibiarkan gitu kan. Nah, pada saat ada peraturan ini, ya mereka tetap saja masih. Apakah ada sanksi khusus atau kebijakan sekolah terkait keterlambatan siswa? Nah, ini saya sebagai sebagai guru ya, ini sebenarnya semakamanya kenapa? Jadi kalau dulu itu kan, kalau saya sebagai siswa dulu nih, cerita dulu tuh sebenarnya jam 7 kurang 15 itu tahun saya itu waktu SMA itu udah dicanangkan tuh 7 kurang 15. Nah ini aja jam 7 pas kita masuk mereka masih banyak yang terlambat, dan pada saat itu kalau saya terlambat itu udah merupakan suatu ketakutan yang luar biasa. Kadang-kadang kalau nggak sampai jam 6 tuh belum turun tuh udah nangis gitu kan, berarti ada ketakutan yang memang takut terlambat gitu kan, padahal ya tidak ada sanksi apapun gitu ya. Kalaupun ada sanksi ya itu sanksi memang sebagai siswa, kemudian apapun yang dilaksanakan sekolah ya kita terima gitu, begitu juga dengan orang tua. Tapi toh nyatanya sekarang itu kita riskan kenapa tadi simalkama, karena kalau misalnya sebagai seorang guru menerapkan hal-hal yang misalnya itu membuat siswa sakit, kemudian haknya tidak terpenuhi, misalnya kalau terlambat itu kita kasihkan sanksi, misalnya bersihkan WC atau misalnya mengut sampah. Nah itu nanti ada hal-hal yang membuat mereka hak untuk belajar berkurang gitu kan. Nah, apalagi kalau misalnya sanksinya berupa fisik dan lain sebagainya. Nah itu sudah kerana tindak kekerasan terhadap anak. Jadi makanya saya sebagai ya sanksi itu tetap ada, tapi masih berdasarkan koridor-koridor yang tidak membuat kerugian di antara pihak sekolah maupun siswa. Apa langkah-langkah yang sudah diambil sekolah untuk mengurangi keterlambatan? Oke, sejauh ini ya saya baru menerapkan hampir kurang lebih 2 bulan dari pertama sekali masuk kemarin ya di semester 2 sampai
bulan ini di Februari itu baru 2 bulan, dan saya sebenarnya mau ada progres peningkatan. Kemudian kemarin juga ada progres sebenarnya, tapi balik lagi karena itu tadi ada aja misalnya nih ada banjir, kemudian hujan, kemudian lagi kemarin misalnya ada kegiatan-kegiatan apa gitu. Nah itu yang membuat siswa itu yang tadinya satu hari itu kemarin cuma tinggal 5 orang, 2 orang, nah itu naik lagi gitu, naik lagi mungkin karena cuaca dan lain sebagainya. Dan yang terakhir nih, kalau dari Mam sendiri, apakah ada pesan atau harapan buat siswa-siswa yang terlambat? Itu sih ada, itu keterlambatan itu adalah bagian dari kedisiplinan ya, dan kedisiplinan itu bukan peraturan sebenarnya. Kedisiplinan itu dimana karena apapun ada kata-kata disiplin, jadi bukan peraturan yang membuat sesuatu merasa tertekan kan. Kalau misalnya peraturan itu benar-benar menyekat siswa, tapi kalau misalnya disiplin itu kan dimanapun bisa ada disiplin itu kan, sepanjang itu tidak ya itu tadi, dan itu tidak merugikan. Kalau misalnya mereka terbiasa untuk disiplin di sekolah, insya Allah pada saat keluar dari sekolah mereka udah terbiasa untuk mengatur diri mereka dengan aman, nyaman, dan ikhlas gitu kan, karena udah terkontrol dari diri mereka, pikiran mereka, dan itu akan membuat mereka sukses dimanapun mereka berada. Nah itulah pesan saya kepada siswa-siswa gitu. Jadi jangan membuat kalau misalnya ada suatu kedisiplinan yang diturunkan di sekolah itu, nah itu jangan membuat mereka terkekang, tapi anggaplah itu adalah suatu latihan yang dimana mereka di sini masih ada guru yang menasihati, ada kawan-kawan, ada siapapun gitu kan. Nah itu adalah latihan-latihan mereka untuk bisa keluar nanti pada saat mereka keluar atau tamat dari sekolah itu sudah terbiasa dengan hal seperti itu. Jadi nggak lagi merasa terkekang atau kapok. Mungkin sampai sini aja. Terima kasih udah makan waktu juga.